Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil observasi kelompok kami, yakni tentang strategi pembelajaran melalui bermain di RA Qurratu Aini. Mata kuliah pembelajaran berbasis permainan dengan dosen pengampu Dr. Muassisah Jadidah MPD. Di sini nama kelompok kami terdiri dari Putri Khairunisa, Nafisa, Renata Isyomi, Najwa Safina, dan saya sendiri sebagai moderator Ega Prayoga. Baik, di sini tentang sekolah. RA Qurratu Aini merupakan salah satu sekolah jenjang RA berstatus swasta yang berada di wilayah Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Strategi pembelajaran sambil bermain di RA Qurratu Aini. RA Qurratu Aini menerapkan kurikulum merdeka dalam kegiatan pembelajarannya. Sekolah ini mengadopsi model pembelajaran sentra, di mana setiap anak-anak belajar melalui kegiatan modeling dalam berbagai sentra, yaitu sentra persiapan, sentra sains, sentra seni, sentra imtak atau imam dan takwa, sentra balok. RA Qurratu Aini sangat menekankan pada pembelajaran menyenangkan atau fun learning. Semua materi pembelajaran dikemas dalam bentuk permainan yang menarik dan edukatif. Guru tidak hanya mengajar secara umum, tetapi dibagi berdasarkan spesialis mata pelajarannya. Seperti guru petugas merancang kegiatan bermain yang sekaligus menjadi sarana pembelajaran. Permainan dalam pembelajaran RA Qurratu Aini. Contohnya adalah sentra sains. Anak-anak diajak bereksperimen dengan mengembangkan balon tanpa ditiup melalui reaksi antara cuka dan baking soda yang dimasukkan ke dalam botol. Balon akan mengembang sendiri karena gas yang dihasilkan, sehingga anak dapat belajar tentang reaksi kimia secara konkret dan menyenangkan. Sentra seni. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah belajar menari tarian tradisional Betawi. Kegiatan ini tidak hanya melatih keterampilan motorik dan ritme gerak anak, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai budaya lokal sejak dini. Hasil dari latihan tersebut kemudian dipentaskan dalam acara pentas seni, yang menjadi ajang bagi anak-anak untuk tampil percaya diri di depan umum dan mengekspresikan hasil belajarnya di hadapan orang tua dan masyarakat. Sentra balok. Guru menggunakan pom-pom sebagai alat bantu. Anak-anak diminta memisahkan dan menghitung pom-pom berdasarkan warna atau ukuran, yang melatih kemampuan berhitung dan mengelompokkan objek. Nah, di sini dokumentasi kegiatan. Nah, di sini ada dokumentasi kegiatan bermain anak ya, yakni permainan nenek gerondong. Permainan ini berhasil meningkatkan kemampuan motorik kasar anak seperti berlari dan melompat, serta melatih kerja sama dan komunikasi. Anak terlihat senang, aktif, dan antusias selama bermain. Mereka juga belajar mengikuti aturan dan bergiliran. Secara keseluruhan, permainan ini mendukung perkembangan fisik, sosial, dan emosional anak secara menyenangkan.
Pembelajaran berbasis proyek permainan nenek grondong. Dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek, anak-anak kelompok B usia 4-6 tahun diajak untuk bekerja sama dalam menyiapkan penampilan drama pada acara pentas seni dalam lomba hadis. Guru merancang kegiatan ini dengan mengangkat tema permainan tradisional nenek grondong yang disisipkan pesan moral dari hadis. Kegiatan diawali dengan pengarahan kepada anak-anak tentang cara bermain nenek grondong yang kemudian dipraktikkan secara bersama-sama. Setelah anak memahami alat permainan, mereka dilatih untuk membaca hadis pendek yang berbunyi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah sebagai bentuk penguat nilai berbagi dan memberi. Selanjutnya, anak-anak diajak untuk menyampaikan pesan moral sederhana yang berkaitan dengan hadis tersebut, seperti ajakan untuk saling membantu, berbuat baik, dan bersedekah. Semua kegiatan ini dilakukan secara bertahap melalui latihan-latihan kecil yang menyenangkan dan penuh keterlibatan aktif anak. Puncaknya, anak-anak akan menampilkan drama tersebut di acara lomba hadis sebagai hasil dari proyek mereka. Melalui kegiatan ini, anak tidak hanya belajar bekerja sama dan berekspresi melalui drama, tetapi juga memahami nilai-nilai agama dan sosial dengan cara yang menyenangkan dan bermakna. Langkah 1. Perencanaan. Guru merancang kegiatan pementasan seni dengan memilih permainan nenek grondong yang dikembangkan menjadi drama mini. Tujuannya adalah untuk melatih keberanian anak tampil, mengembangkan imajinasi, dan menanamkan nilai sosial serta moral. Guru juga menetapkan target perkembangan anak seperti motorik, sosial, emosional, dan bahasa, menentukan alur cerita lagu, serta menambahkan unsur nilai agama berupa pembacaan hadis, memberi lebih baik daripada meminta. Langkah kedua, persiapan. Guru menyiapkan segala sarana dan media yang mendukung pementasan seperti kostum, yakni kain perca atau selendang untuk tokoh nenek grondong, pakaian warna-warni untuk anak lainnya. Yang kedua, media musik, seperti speaker dan musik pengiring, seperti lagu anak atau instrumental. Yang selanjutnya adalah ruang atau tempat. Guru harus menyiapkan panggung mini atau ruang kelas yang ditata seperti area pementasan. Yang terakhir, guru juga melakukan latihan kecil bersama anak sebelum tampil. Langkah ketiga, pelaksanaan. Kegiatan diawali dengan pengenalan tema, yaitu tentang permainan tradisional nenek grondong dan pentingnya berbagi. Guru membacakan cerita singkat tentang karakter nenek grondong. Kemudian anak-anak memerankan cerita dalam bentuk drama. Mulai dari bermain bersama, munculnya nenek grondong, interaksi dengan tokoh tersebut, hingga pemberian bantuan dan penutup dengan pembacaan hadis. Guru mendampingi, mengarahkan alur, dan mengamati keterlibatan anak, keberanian tampil, dan kerjasama antar teman. Langkah keempat, pengamatan dan evaluasi. Guru mengamati partisipasi anak, kemampuan mengikuti instruksi, dan kerjasama. Contoh, lembar observasi mencatat anak C mampu mengikuti instruksi dengan baik. Anak D perlu bantuan dalam kerjasama. Yang langkah kelima, refleksi dan pengembangan. Guru merefleksi kegiatan, mencatat hal positif dan yang perlu diperbaiki. Contoh, permainan berjalan lancar, namun perlu variasi musik yang lebih menarik.
Evaluasi. Di sekolah RA Quratul Aini tidak diberlakukan sistem ulangan atau ujian seperti pada sekolah formal pada umumnya. Evaluasi dilakukan secara ongoing setiap hari melalui pengamatan langsung terhadap perkembangan anak. Misalnya, untuk menghafalkan hadis, guru akan mengecek setiap hari apakah anak sudah menghafal dengan baik atau belum. Penilaian juga dilakukan terhadap perkembangan sosial anak seperti perubahan perilaku dari yang awalnya mudah menangis menjadi lebih tenang dan mandiri. Setiap guru memiliki kesempatan untuk bertukar kelas dan mengamati anak-anak lain, kemudian saling melaporkan perkembangan dan pencapaian masing-masing anak. Hal ini bertujuan agar evaluasi lebih objektif dan menyeluruh. Hasil belajar rapot yang diberikan kepada orang tua bukan berupa angka dari hasil ujian, melainkan dalam bentuk narasi. Narasi ini menjelaskan perkembangan anak secara detail, baik dari sisi akademik, sosial, maupun emosional. Kelebihan. Pembelajaran menyenangkan, tidak membosankan. Anak mudah mengerti sehingga lebih aktif dan antusias, fleksibel dan adaptif. Guru yang membuat materi sendiri sesuai kebutuhan anak. Tanpa tekanan akademik, anak belajar tanpa LKS atau ulangan sehingga anak belajar secara natural. Kekurangannya, memerlukan persiapan yang lebih kompleks dari guru, baik dalam perencanaan maupun media. Guru harus sangat kreatif dalam menyusun materi dan kegiatan setiap hari. Penilaian tidak mudah diukur secara kuantitatif karena berbasis observasi dan narasi, fasilitas dan ruangan atau lingkungan yang minim. 3. Implementasi. Dilaksanakan dengan sistem sentra, anak belajar di berbagai area seperti sains, seni, balok, dan persiapan. Pembelajaran dilakukan melalui metode fun learning berbasis permainan yang bervariasi setiap hari. Guru menyusun materi sendiri, alat peraga, dan media sesuai tema mingguan. Setiap guru memiliki spesialisasi pembelajaran dan mendampingi anak-anak sesuai dengan bidangnya. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui observasi tanpa ulangan atau tes. Keempat, dampak. Dampak positifnya antara lain meningkatkan pemahaman konsep, perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik anak, peningkatan kemampuan sosialisasi dan emosional anak, dan meningkatkan minat belajar anak. Dampak negatif yang mungkin terjadi adalah jika tidak direncanakan dengan baik, dapat menyebabkan anak sulit fokus dan pembelajaran menjadi kurang efektif. Kesimpulan, berdasarkan hasil observasi RA Quratul Aini, telah berhasil mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan pendekatan model sentra dan metode fun learning secara efektif. Pembelajaran dilakukan dalam bentuk permainan yang menyenangkan, mendorong anak untuk aktif, kreatif, dan mandiri. Guru memiliki peran penting dalam merancang kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak tanpa menggunakan LKS. Penilaian dilakukan secara autentik melalui pengamatan dan catatan naratif. Model ini mampu menciptakan suasana belajar yang tidak menekan, namun tetap bermakna dan berpusat pada anak. Pembagian guru berdasarkan spesialisasi bidang pelajaran juga memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pembelajaran. Saran: peningkatan sarana dan media. Diperlukan penambahan dan pemeliharaan alat peraga serta media belajar agar kegiatan semakin variatif dan menarik. Pelatihan berkelanjutan untuk guru. Guru perlu terus didampingi dan diberikan pelatihan terkait strategi pembelajaran aktif dan penilaian berbasis observasi. Kolaborasi dengan orang tua. Diperkuat lagi kerjasama dengan orang tua agar mereka memahami pendekatan yang digunakan di sekolah dan mendukung perkembangan anak di rumah. Baik, kesimpulan dari presentasi pembelajaran berbasis permainan ini memiliki potensi besar untuk mengubah cara kita belajar menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Dengan desain yang tepat dan dukungan yang memadai, game-based learning ini dapat menjadi alat yang ampuh
untuk meningkatkan motivasi, partisipasi, dan pemahaman siswa. Permainan mendorong siswa untuk berpikir di luar kotak dan mencari solusi kreatif terhadap masalah. Saya dan teman-teman kelompok saya, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.